Kita kadang mampu. Pikiran kita terbatas, indera kita terbatas. Nang dikehendaki ini macam-macam. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, dicintai Jibril, dicintai oleh penghuni langit, ahli langit pun cinta juga kepada Fulan bin Fulan tadi. Karena Jibril cinta, Allah cinta. Akhirnya Fulan bin Fulan tadi, karena dicintai oleh penghuni langit, diletakkan dia al-qabul di muka bumi. Nah, sehingga perkataannya didengar orang, sarannya dipakai orang, keberadaannya dicari oleh orang. Karena apa? Kan dasarnya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliyya. Cukuplah Allah yang mencintai kita. Dari Al-Hikamil Ata'iyah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatlubanna baqa'al waridat ba'da an basatat anwaraha wa auda'at asraraha falaka fillahi ghina an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'. Artinya, janganlah engkau menghendaki tetapnya itu warid-warid sesudah dia membukakan akan cahaya-cahayanya dan menitipkan akan rahasia-rahasianya. Maka bagi engkau itu pada Allah terkaya dari tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah bisa mengkayakan akan engkau daripada Allah oleh sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-221 masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu membicarakan masalah warid. Sya'nul murid fi bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Kal kasfi, seperti kasaf, wa zuhuril haqaiq, nampaknya hakikat-hakikat, wa halawatil ibadah, manisnya ibadah, dan lain-lainnya. Jadi seorang murid itu dia diberi Allah di pertengahan jalannya yang namanya warid, sehingga dia si murid tadi bisa mengetahui isi hati seseorang. Seorang murid itu di pertengahan jalannya bisa diberi Allah warid tadi berupa nampaknya hakikat-hakikat sesuatu. Dia mengetahui bahwa rahasia daun ini adalah bisa mengobati penyakit ini. Dia diberitahu oleh Allah rahasia buah ini bisa mengobati penyakit itu. Nah, di pertengahan seorang murid dalam perjalanannya itu diberi Allah yang namanya warid atau yang tersebut tadi. Termasuk juga warid itu adalah halawatul ibadah, kelezatan dalam ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, termasuk juga mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi-mimpi yang indah termasuk warid. Itu bisa diberikan Allah kepada seorang murid di pertengahan perjalanannya menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang murid itu memang dia suka yang demikian.
suka. Bisa mengetahui isi hati orang, tahu bahwa daun sirih ini bisa mengobati macam-macam penyakit. Dia jinak dengan yang demikian itu. Nah, warid seperti itu bisa menjadi penghalang seorang murid tadi bila mana dia sudah suka dengan itu. Nah, dia suka, dia bangga, dia gembira diberi Allah yang demikian. Nah, akhirnya seorang murid ini terputus jalannya menuju Allah karena dia asik, dia menikmati pemberian-pemberian Allah berupa yang demikian tadi, sehingga lupa tujuan yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu disebutkan dalam hikmah yang ke-20, ma aradat himmatu salikin indama kushifa laha illa wanadathu hawatibul hakikah alladhi tatlubu amamak. Jadi seorang murid itu di pertengahan jalannya dia diberi Allah kelebihan-kelebihan. Di waktu itu ada yang berseru bahwa itu bukan tujuan engkau. Tujuan engkau itu di depannya. Nah, tujuan engkau itu di depannya. Disitulah yang sebenarnya engkau cari, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya berupa yang demikian tadi. Para muhibbin rahimakumullah, jadi orang misalnya khalwat sekian hari atau sekian bulan, dia lupakan dunia, dia isi waktu dengan ibadah kepada Allah di bawah bimbingan gurunya, beribadah kepada Allah sampai sekian bulan dia khalwat. Nah, itu bisa diberi Allah warid tadi, bisa diberi Allah warid berupa kasab, doanya makbul. Itu sebagai fitnah cobaan bagi dia. Apakah dia menyenangi itu, maka dia akan terhenti jalannya. Nah, tetapi warid itu bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Nah, jadi yang namanya kasab, yang namanya mengetahui hakikat-hakikat itu bisa jadi penghalang jalan, tapi bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Bila dia senangi itu warid tadi, maka jadi penghalang. Tapi bila dia lewati, tanpa dia hiraukan, maka si warid itu akan mengantarkan dia kepada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena yang demikian tadi, warid tadi bisa jadi penghalang, bisa jadi pengantar menuju ma'rifatullah. Nabbahal imam bihadil hikmah biqaulihi, maka Imam Ahmad ibnu Athaillah menjagakan, mengingatkan kepada seorang murid tentang warid itu. Nah, sebuah warid apabila mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, maka namanya warid itu adalah membuahkan sesuatu buah yang dikehendaki, yang baik. Tapi bila warid itu menjadi penghalang seseorang menuju kepada ma'rifatullah, maka warid itu akan menjadi bencana kepada dirinya. Seperti kisah minggu yang lalu, kisah Musa As-Samiri, kenapa sesat dari jalan Allah, padahal dia diberi Allah warid. Siapa lagi Bal'am bin Ba'ura, kenapa dia sesat sampai matinya dalam keadaan tidak membawa iman? Karena terlina dengan warid itu, terlina dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberi Allah kepadanya, yang mestinya itu mengantarkan dia menuju kepada ma'rifatullah. La tatlubanna baqa'al waridat iza afadat lakal ubudiyyata lillah wal ma'rifata bih,
wala tahzan ala faqdiha li'annaha hamilatun laka hadhil fawaid. Fa idza awsalat ilaika ma kana fiha fala tatlub baqa'aha kama la yutlabu baqa'u sa'il barid idza ballagha risalah. Janganlah engkau wahai murid menghendaki warid itu tetap sesudah dia memberikan faidah kepada engkau, menjadikan diri engkau itu hamba Allah yang sebenarnya, sesudah dia itu memberikan faidah kepada engkau ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, jangan lagi kita hendak tetap ada warid itu. Karena orang ma'rifat kepada Allah itu bisa ditarik Tuhan kasabnya, bisa ditarik Tuhan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hakikat-hakikat sesuatu tadi. Dia dikehendaki oleh Allah untuk sibuk hanya berhubungan dengan Allah. Lagi dalam perjalanan nih, seorang murid ini kasab, doanya mustajab. Nah, itu hanya mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Nah, begitu orang ini ma'rifat kepada Allah, jangan lagi hendak mencari warid-warid tadi, karena dia sudah sampai kepada yang dituju, ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan ala faqdiha, jangan sedih kehilangannya itu. Kenapa dulu aku lagi belum ma'rifat, aku bisa kasab mimpi Rasulullah segala macam. Sekarang begitu ma'rifat dengan Allah, kenapa itu kada ada lagi? Jangan sedih itu. Nah, jangan sedih. Karena itu warid-warid tadi membawakan bagi engkau ini faidah-faidah. Warid-warid tadi sudah mengantarkan engkau kepada ini faidah-faidah. Bila mana dia sudah menyampaikan kepada engkau sesuatu yang ada padanya, jangan kamu minta, jangan kamu kehendaki tetapnya dia. Sebagaimana tidak dituntut dikehendaki tetapnya itu tukang antar surat bila mana dia sudah menyampaikan suratnya. Jadi warid itu laksana tukang surat, tukang pos. Nah, tukang pos. Bila sudah inya menyampaikan surat kepada kita, inya bulik jangan sedih. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah isi surat itu. Yang dimaksud isi surat. Namun kita asik melayani tukang pos, kada baca lagi surat itu kena. Nah, jadi warid kasab, doa mustajab waktu perjalanan seseorang, itu laksana tukang pos yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kada usah lagi diurus itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Falaka fillahi ghina an kulli syai' waqtifa, maka engkau itu sudah cukup dengan Allah dan sudah terkaya dengan Allah dari segala sesuatu. Kita sudah berhadapan dengan Allah, sudah muhadharah dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi kita mengurusi kasab, mengurusi ubat ini apa, ubat itu apa? Ini kita sudah berhadapan dengan Allah dan itu sudah terkaya dari tiap-tiap sesuatu. Sudah cukup dari tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-waridat antajat al-ma'rifata billah wal ma'rifatu billah antajatil ghina wal iktifa billah. Warid-warid tadi, mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi yang bagus, geritik-geritik hati yang bagus, kasab, doa mustajab, itu akan membuahkan ma'rifat lawan Allah. Ma'rifat kepada Allah itu membuahkan terkayanya, tercukupinya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi intinya yang dicari adalah bahwa agar kita ini merasa cukup Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita hendaknya merasa kaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Sehingga kita tidak membutuhkan kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu inti yang kita cari di dalam hidup ini.
Kita terlalu banyak ketergantungan kepada selain Allah. Akhirnya kita dibebani oleh Allah mengurus sesuatu itu. Kita tergantung dengan harta, tergantung dengan segala macam, tergantung dengan kedudukan. Akhirnya dibebani Allah mengurusnya demikian. Andai kata kita hanya tergantung kepada Allah, Allah akan mencukupi segala yang kita maksud, yang kita kehendaki. Nah, jadi dengan Allah itu sudah terkaya. Para muhibbin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kafa billah waliya, cukuplah dengan Allah bahwa dia mencintai engkau. Cukup. Artinya kalau Allah itu sudah mencintai kita, kita kada perlu peduli dengan orang lain cinta atau kada. Yang lain sarik kah, anti kah, pro kah, kontra kah, ada jadi soal. Kalau sudah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik kita mengurus ini bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah, daripada mengurus supaya dicintai si fulan. 1000 orang 1000 nang diurus, lain-lain kehendaknya supaya si fulan itu simpati lawan aku, macam ini cara menghadapi. Kayak apa si fulan supaya sayang dua aku, lain lagi cara menghadapinya. Sisi kayak apa supaya katuju dua aku, lain lagi menghadapi, macam-macam. Tapi kalau kita menuju agar Allah yang cinta kepadaku, hanya satu tujuan. Cukuplah Allah sebagai orang yang mencintai kita. Cukuplah Allah. Yang lain pada Allah kada perlu diurus. Ima cinta kepada kita, benci kepada sarahnya. Yang penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, iza ahabballahu abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril bi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuh, fayuhibbuhu ahlu sama, summa yudha'u lahul qabul bil ard. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah sayang lawan fulan nih, sayang Tuhan. Allah panggil Jibril, jar Tuhan, wahai Jibril, itu aku sayang lawan fulan bin fulan, cinta lawan inya, maka cintailah engkau, cintai juga. Jibril disuruh Tuhan mencintai juga kepada fulan bin fulan tadi. Lalu Jibril berseru kepada penghuni langit, wahai malaikat, Allah menyatakan bahwa dia cinta kepada fulan bin fulan, aku pun cinta juga kepada fulan bin fulan, kalian pun hendaknya mencintai kepada fulan bin fulan itu. Kalau sudah ahlus sama ini cinta lawan kita, ahlul ardi ini kada ada urusannya lagi. Kalau orang langit cinta kepada kita, orang bumi kada perlu diurus, kebanyakan kehendaknya. Kita kada mampu, pikiran kita terbatas, indera kita terbatas, nang dikehendaki ini macam-macam. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, dicintai Jibril, dicintai oleh penghuni langit, ahli langit pun cinta juga kepada fulan bin fulan tadi, karena Jibril cinta, Allah cinta. Akhirnya fulan bin fulan tadi karena dicintai oleh penghuni langit, diletakkan dia al-qabul di muka bumi. Nah, sehingga perkataannya didengar orang, sarannya dipakai orang, keberadaannya dicari oleh orang. Karena apa? Karena dasarnya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah yang mencintai kita. Nah, itu adalah buah daripada ma'rifatullah. Kalau kita kada ma'rifat dengan Allah, kita masih hendak mencari apa, simpati si fulan bin fulan, kada keawakan kita mengurusin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai Tuhan yang diserahi perkara kepadanya.
Kita ini kadang-kala menjaga, jangankan menjaga harta, menjaga orang lain, menjaga tubuh kita aja kadang-kala. Kada ada kemampuannya. Jangankan menjaga harta nang dalam lamari, apalagi kabun nang 20 kilo pada rumah kita. Menjaga anak nang di Jawa sekolah, kada akan bisa. Menjaga diri seorang aja kita kada kawa. Nah, kayak apa supaya semua itu baik teratasi? Wa kafa billahi wakil. Cukup serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, serahkan kepada Allah. Maka diri kita akan dijaga oleh Allah, harta kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah. Amun kita seorang menjaga mata aja kada kawa, maka kita guring siapa menjaga kita? Amun kita bangun kawa menjaga ini itu, oh sudah guring, nah, apalagi dibunuh orang ya tuh kada tahu. Tapi kalau Allah itu kita serahi menjagakan diri kita, nah akan dijaga oleh Allah. Wa kafa billah wakila. Nah, ini yang diantar oleh warid tadi. Pada mulanya dapat ilmu ini, pada mulanya dapat kasab, pada mulanya tapi yang dituju sebenarnya adalah demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hina idzin hudita wa kufita wa wukita." Seseorang itu bila keluar meninggalkan rumahnya, nah meninggalkan rumah, anak ke pasar, anak menuntut ilmu, anak kemana, lalu dia mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat-kalimat intinya penyerahan kepada Allah. Penyerahan diri, penyerahan harta, penyerahan segala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, disuruh oleh Allah, kufita engkau dicukupi, wa wukita engkau dijaga, wa hudita engkau diberi petunjuk. Nah, kenapa? Karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billah syahida. Al-Quran menyatakan wa kafa billah syahid, cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Kalau sudah kita ma'rifat kepada Allah, kita sudah merasa bahwa cukup dengan Allah dari segala sesuatu. Baik Allah sebagai pelindung, pemberi rezeki, pemelihara, yang mencintai kita, ditambah lagi wa kafa billah syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan diri kita ini. Nah, maulah kita riya beribadah, kada mau lagi. Hilang sendirinya riya itu. Kalau sudah kita wa kafa billah syahid. Yang penting Allah melihat aku. Orang lain nak melihat, nak ada itu urusannya. Tapi yang jelas aku cukup kalau sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahajud, cukup Allah yang menyaksikan. Aku bersedekah, cukup Allah yang menyaksikan. Aku berbuat baik, cukup Allah yang menyaksikan. Maulah datang riya, dia mau datang lagi. Kenapa kita riya? Karena kita kada cukup. Allah seekung aja yang menyaksikan, hendak orang lain dia umpat. Anak sekampungan tahu pada kita bersedekah, anak seduniaan tahu kita orang yang baik. Jakanya kita wa kafa billah syahida, cukup Allah sebagai zat yang menyaksikan. Maka ada lagi yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjagakan kepada kita, kalau sudah kita ini dapat Allah, ada perlu lagi kita bakal hendak kepada yang lain-lainnya. Karena sudah kaya kalau kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah cukup kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamatul iktifa billah thalathun ar-ridha 'anillah, al-ihtimam bi amrillah,
adamul iltifat li ghairi. Tanda orang yang merasa cukup dengan Allah sebagai Tuhannya ada 3. Pertama, ar-ridha anillah. Dia ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridha. Dia diberi Allah taat sehingga bisa tahajud, sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa sabar, bisa syukur. Dia ridha. Dan dia mengerti apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah memberi aku taat, Tuhan itu sebenarnya menghendaki agar kita bersyukur kepadanya. Ridha dengan Tuhan. Allah memberi kita harta, mengerti ini Allah memberi harta, ini berarti Allah menghendaki aku agar syukur dan menggunakan harta ini di jalan yang diridhai Allah. Allah memberikan maksiat kepada kita, ridha. Berarti ini Allah menghendaki agar aku tobat kepada Allah. Berarti Allah menghendaki agar aku mengucapkan istighfar kepada Allah. Diberi Tuhan maksiat, ridha. Dan dia mengerti bila Allah menjatuhkan diriku dalam maksiat, berarti Allah menghendaki agar aku kembali kepadanya, agar aku mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Diberi Tuhan musibah lain, dia ridha dan mengerti yang dimaksud Allah bahwa agar dia sabar, karena dengan sabar itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada dirinya. Nah, itu orang yang sudah cukup dengan Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, al-ihtimam bi amrillah, mementingkan perintah Allah. Nah, karena dia merasa bahwa hanya satu Allah, cukup dengan Allah, maka perintah Allah pun diutamakannya dari perintah-perintah yang lainnya. Perintah Allah pun diutamakannya dari perintah-perintah yang lainnya. Karena dia menganggap hanya Allah satu-satunya Tuhannya, Allah yang menjaganya, hanya satu Allah yang memberiku segala-galanya, maka perintah Allah pun dipentingkannya dari perintah-perintah yang lainnya. Nah, yang ketiga, adamul iltifat li ghairih, kadang menoleh kepada selain Allah. Ya tadi, kalau sudah Allah tahu, apa yang lain tahu? Kalau Allah sudah cinta, apa lagi yang lain cinta? Kalau sudah Allah menjamin, buat apa yang lain lagi menjamin? Al-iktifa billah, adamul iltifat li ghairih, kadang menoleh lagi kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala.